Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para pemirsa, kita melanjutkan mengaji memahami Al-Quran. Yang akan kita baca masih juz 10, surahnya surat At-Taubah, ayatnya yaitu ayat 60. Dimohon menyiapkan Qurannya masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil wa ridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah, sebenarnya yang dimaksud sedekah sini itu sedekah yang wajib, yaitu zakat. Jadi ini zakat yang dibicarakan ini. Sesungguhnya sedekah ya. Innamas shadaqatul fuqara, sesungguhnya sedekah yang wajib sini zakat, artinya itu diperuntukkan lil fuqara'i wal masakin, untuk fakir miskin. Kalau fakir itu pokoknya orang yang kekurangan, dalam artian ya sudah bekerja tapi tidak mencukupi itu. Kalau masakin itu orang-orang yang tidak punya apa-apa. Balangamilina, orang yang menjadi panitia membagi zakat. Alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan yang orang-orang yang hatinya tertarik untuk masuk agama Islam. Wa fi riqab, dan untuk membebaskan budak. Wal gharimin, orang yang punya hutang. Wa fi sabilillah, di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Wa ridatan minallah, itulah ketentuan dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah mengetahui dan bijaksana. Jadi sedekah wajib itu yang disebut zakat. Lah yang dibicarakan ini membicarakan zakat. Jadi kalau orang membagi zakat itu dibagikan pertama kepada orang yang fakir, orang yang kekurangan lah, hidupnya tidak cukup, ya sudah usaha, sudah bekerja itu tidak cukup, masih kekurangan banyak, perlu ditolong. Wal masakin ini ya orang yang tidak punya apa-apa, ini untuk hidupnya ya terbatas sekali. Wal amilin, ini panitia pembagi zakat. Nah kalau ini seseorang pribadi yang zakatnya tidak begitu banyak, lalu dibagi kepada 8 asnaf itu, boleh juga umpamanya menyuruh anaknya disuruh bagi-bagi, itu anak juga bisa jadi dianggap sebagai ngambil begitu. Jadi satu tadi orang fuqara, kedua masakin orang miskin, wal amilin pelaksana pembagian itu, ngamilnya alaiha yang ngurusi zakat itu, wal mu'allafati qulubuhum, yang orang yang ditundukkan hatinya untuk masuk Islam, baru taraf, baru ingin masuk Islam gitu. Wa fi riqab, dan membebaskan budak, itu zaman Rasulullah dulu ada zakat dikumpulkan untuk membebaskan budak gitu. Wal gharim, orang yang punya hutang. Nah ini pengertian punya hutang ini ya terutama panitia-panitia, pokoknya panitia masjid punya tanggungan hutang untuk pembangunan masjid itu. Lah itu perlu diberi bagian dari zakat. Bukan orang yang punya kredit ke bank semua itu lalu dikasih zakat, itu ya hutang sih hutang, tapi kriterianya bukan untuk itu. Wa fi sabilillah, dan untuk perjuangan untuk menegakkan Allah, agama Allah, itu juga ada bagiannya. Wa ibnis sabil, yang orang dalam perjalanan kehabisan bekal. Itu pembagian Allah, pembagian oleh Allah dalam hal bagi zakat, seperti itu. Nah perlu diingatkan, sering terjadi dalam masyarakat itu
orang itu kalau membagi zakat malah justru kebanyakan diberikan kepada orang yatim, anak yatim. Nah ini menurut aturan ini pembagian zakat tidak termasuk yatim itu. Yatim itu justru masuknya ke pembagian infak. Kalau infak itu diberikan kepada lima bagian. Satu justru kepada kedua orang tua. Loh ini para pemirsa harus tahu ini bahwa seorang anak punya kewajiban mengeluarkan infak sebagian pada kedua orang tua. Ini firman Allah. Lalu kedua, keluarga dekat. Ya, keluarga dekat itu yang ada hubungan darah, yang masih perlu ditolong. Yang ketiga, orang miskin. Lalu yang keempat, anak yatim. Yang kelima yaitu ibnu sabil. Itu kalau itu infak. Jadi kalau membagikan zakat itu jangan pada yatim. Itu yatim ambilkan aja melalui infak itu. Tapi aturan Allah begini. Jadi zakat itu satu untuk pakai, dua miskin, tiga amil pembagi yang membagikan, dan orang yang masih diharapkan dia itu masuk Islam baru senang kepada Islamnya itu, lalu memerdekakan budak dan bayar utang, ya, dan sabilah untuk menegakkan agama Allah, ya, bayar guru ngaji, wah sudah punya macam-macam untuk itu, mendirikan madrasah, itu semua fisabilillah. Wabni sabil, orang kebebasan kehabisan bekal di jalan. Itulah tuntunan Allah seperti itu. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui dan bijaksana. Nah, kalau memang kedelapan asnaf itu tidak ada semua, ya kelompokkan saja yang cenderung ada itu. Yang fakir miskin itu ada, ya. Sabilillah ada. Ibnu sabil lah mungkin jarang-jarang ada, ngamil ada, yang tidak ada masukkan saja ke bagian sabilah yang paling banyak begitu. Tidak mesti harus dibagi 8, dibagi ke 8 itu memang tidak ada, ya digabung aja kepada yang lebih membutuhkan begitu. Wa min humul ladzina yu'dzunan nabiyya wa yaquluna huwa udhunun qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum waladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Wa minhum, dan sebagian dari mereka itu kembalinya orang kafir, orang musyrik, orang munafik lah, gitulah. Yang sebagian mereka itu ada orang yang menyakiti Nabi, ya, dalam waktu pertempuran melawan kaum Quraisy musyrik dan kafir itu, bahkan Nabi itu pernah itu dilempar batu, ya, giginya ada yang ya patah apa bagaimana gitu. Itu kan menganiaya, itu menyakiti. Ada orang yang memang menyakiti Nabi itu, dan bahkan mereka menyakitinya dengan mengatakan begini, wa yaquluna huwa udhunun. Nabi itu percaya, ya, semua apa yang didengarnya. Nah, itu kan menyakiti itu. Masa Rasulullah mendengar hal yang tidak baik dari orang kafir, orang musyrik, dia itu percaya. Tidak mungkin mesti harus percaya seperti itu. Tapi mereka, orang-orang yang kafir, musyrik, munafik itu menyakiti Nabi dengan cara begitu tuh, mengatakan bahwa Nabi itu mempercayai semua apa yang dia dengarkan dari orang lain itu. Nah, Allah tahu itu Nabi disakiti dengan cara begitu itu. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul," kata Muhammad, "udhunu khairi lakum." Ya, betul. Kami Allah, kami Muhammad itu disuruh mengatakan, aku percaya, tapi yang baik bagimu. Nah, percaya ucapan orang yang baik bagimu, ya umat Islam. Umpamanya orang itu wajib zakat, lah dengan suara itu Rasulullah bener ya, kamu zakat, lah begitu percaya itu. Orang harus infak, lah kalau yang seperti itu Rasulullah mesti percaya, ngandel itu. Itu kan baik bagi umatnya begitu. Tapi kalau hanya omongan yang bersifat bisik-bisik, gosip umpamanya dan sebagainya tidak jelas itu, ya itu namanya menyakiti Rasulullah.
yu'minu billah. Katakan, jadi kami Muhammad itu percaya kepada hal yang baik kepadamu, yaitu umpamanya yu'minu billah, orang itu harus iman kepada Allah. Ya itu pasti Rasulullah mesti percaya dan ucapan seperti itu. Orang disuruh iman pada Allah, Rasulullah mesti percaya. Dia ajaran mengajak orang beriman. Wa yu'minu lil mu'minina, dan juga percaya kepada orang-orang yang beriman. Wah, orang beriman itu orang yang takwa, orang begini, orang iman itu orang yang, wah, pokoknya orang percaya pada Allah, iman pada saya, rukun iman yang 6. Nah, kalau omong seperti itu, Rasulullah mesti ya percaya. Wa rahmatul lil ladzina amanu minkum, dan rahmat itu, rahmat Allah itu bagi orang-orang yang beriman dari kamu. Nah ini ucapan benar itu. Rasulullah dengan begini mesti ngandel juga itu. Memang iya benar, rahmatnya Allah itu ditujukan pada orang yang beriman. Rahmat, di depan ada jelaskan rahmat Allah itu ada 100, yang 99 masih ditahan, yang 1 sudah diturun ke bumi, dinikmati orang saat dunia ini. Nah rahmat itu disediakan bagi orang yang beriman dari kita umat Islam ini. Waladina yu'duna Rasulullahi lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, sungguh mereka itu akan mendapat siksa yang pedih. Lihat tadi di atas baru menyakiti melalui ucapan yang mengatakan bahwa Nabi itu percaya semua omongan yang didengarnya. Nah itu kan menyakiti, apalagi menyakiti fisik ya.